Kami kembali. A few years ago, while working for a foreign company with operations in Serbia, I met with the plant manager for a tire manufacturer. My job was to help streamline operations and identify additional suppliers. The plant manager was cordial but distant. As the discussion began in earnest, he said, "You know very little about what's going on here, don't you? You come here with your American mentality that what you do is always the right way to do things. Your country, along with NATO forces, bombed our country just a few short years ago, and you don't even know why, do you?" After a moment of panic, I sketched what I knew about the Kosovo War and said, "But I'd like to hear your side of the story as well." This put the manager in a less defensive position. He pulled out multiple articles and a book he had written on the NATO bombings of Serbia. After a long conversation and an opportunity to share different perspectives, we each had a much deeper understanding of the other's point of view and the different cultures and customs we brought to the table. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan video sebelumnya, sedikit menjelaskan mengenai business cultures. Maka dari itu kami kelompok 2 akan mencoba membahas mengenai business cultures in the Western world. Adapun anggota kelompok 2 yakni saya sendiri Khairul Mona dengan PM 201101052, dan Mark Napitu dengan PM 201101053, dan Aisyah Rizka Yundra dengan PM 20110111072. Adapun dosen pengampu mata kuliah manajemen lintas budaya yakni Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM. Tujuan pembelajaran dari business cultures in the Western world diantaranya yang pertama, memahami karakteristik mana yang menyatukan negara-negara yang menyusun masing-masing klaster. Yang kedua, mendapatkan kesadaran tentang beberapa masalah yang timbul dari kerjasama antara masing-masing klaster. Dan yang terakhir, yakni menambah pemahaman terkait gagasan multikulturalisme. Nah, untuk bagian pertama akan dibacakan oleh Rizka. Sebelum kita memasuki materi kita yang berjudul Business Culture in the Western World, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu fenomena multikulturalisme atau yang biasa kita sebut juga dengan keragaman etis. Multikulturalisme ini mampu mewujudkan perubahan yang besar dalam suatu masyarakat pasca industri. Dan di dalam konsep multikulturalisme ini terdapat dua pendekatan, yaitu visi monokultural dan visi multikultural. Di dalam visi monokultural terdapat esensialis. Esensialis ini berarti bahwa mereka merasa bahwa keberadaan kelompok, konsistensi internal, dan juga kekhususan budayanya adalah hal yang diterima apa adanya dan tidak mungkin untuk dirubah. Lalu yang kedua ada universalis, yang beranggapan bahwa nilai-nilai, penilaian moral, dan pilihan perilaku seutuhnya dapat diterapkan pada seluruh umat manusia. Lalu, yang ketiga ada pendukung persamaan. Ini biasanya ditemukan pada masyarakat liberal dan mereka akan mempromosikan kesetaraan semua warga negara dalam bentuk hak yang formal. Lalu, dari sisi visi multikultural, yang pertama yaitu konstruktivis. Konstruktivis ini merasa bahwa identitas mereka ialah hasil evolusi sejarah, terutama interaksi dalam proses dinamis dengan kelompok lain yang hadir dalam suatu lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya ada relativis. Relativis ini beranggapan bahwa selama ada kelompok sosial atau minoritas yang berinteraksi dalam suatu ruang sosial, maka kita haruslah tetap menghargai suatu keberagaman tersebut. Lalu yang terakhir ada pendukung perbedaan. Pendukung perbedaan ini merasa bahwa perbedaanlah yang membuat suatu lingkungan sosial menjadi heterogen atau bermacam-macam. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian 3.1 yaitu budaya Eropa. Menurut sejarawan Prancis Jean-Baptiste du Rosel pada tahun 2004, Eropa pada umumnya dianggap sebagai komunitas yang tidak didasarkan pada ras atau bangsa, melainkan diciptakan berdasarkan peristiwa sejarahnya. Lalu beberapa sejarawan juga berpendapat bahwa Eropa ini jauh lebih bersatu pada abad pertengahan, yaitu sekitar abad ke-9 hingga abad ke-12. Dan ketika itu, negaranya memiliki ciri-ciri umum masyarakat feodal, yaitu masyarakat
yang menganut sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar pada golongan-golongan bangsawan atau mengagung-agungkan jabatan daripada suatu prestasi. Lalu, kita akan masuk ke bagian Eropa Barat. Yang pertama ada Yunani. Yunani ini merupakan anggota ke-10 Uni Eropa yang bergabung pada tahun 1981. Dan Yunani ini sangat menonjol dalam krisis ekonomi besar yang melibatkan sektor perbankan. Yunani ini pernah diperkirakan akan mengalami kebangkrutan pada tahun 2011 jika negara-negara zona euro dan International Monetary Fund tidak memberikan bantuan keuangan kepadanya. Hal ini mencerminkan prinsip seperti yang dikatakan oleh Presiden Bank Sentral Eropa yang berkata bahwa kewajiban etis kita ketika melihat orang lain membutuhkan ialah membantunya. Lalu selanjutnya kita masuk ke Eropa Latin. Di Eropa Latin ini terdapat pendekatan yang lebih pribadi dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian. Eropa Latin ini juga dicirikan sebagai rendah dalam praktik orientasi manusiawi. Di Eropa Latin ini juga terdapat sistem pemerintahan yang maju, tetapi prosedur-prosedurnya sangat diformalkan. Namun, hal tersebut menghasilkan pengerjaan yang pastinya lebih cepat dan juga lebih efisien. Lalu selanjutnya, Prancis. Prancis ini dibentuk oleh berbagai macam bangsa yang pada mulanya sebagian besar terdiri dari Celtic, Romawi, dan Jerman. Pada abad ke-18, Prancis ini sendiri menjadi model budaya Eropa, tidak hanya melalui penyebaran nilai-nilai universalnya yang meliputi kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, tetapi juga melalui bahasanya, yaitu bahasa Prancis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada negara dari Eropa Barat, yaitu Nordik Eropa. Warisan Viking tentang swasembada, keadilan, egalitarisme, dan demokrasi tercermin dalam cara bisnis masa kini yang dijalankan di negara-negara Skandinavia, yaitu di Norwegia, Swedia, Finlandia, Denmark, dan Islandia. Kemudian ada Germanik Eropa. Negara-negara Germanik menunjukkan jarak kekuasaan yang lebih rendah daripada rekan-rekan Eropa lainnya. Negara-negara Germanik ini juga cenderung melakukan penekanan pada hasil daripada hubungan antar negara. Itulah yang terjadi di negara Germanik Eropa. Kemudian ada Britania Raya. Britania Raya ini menggunakan gaya manajemen Anglo-Saxon, di mana gaya manajemen ini memiliki pendekatan yang praktis dan juga santai. Organisasi yang ada di Britania Raya ini juga biasanya melakukan negosiasi ataupun yang mereka lakukan dan mereka membaginya secara adil. Selanjutnya itu ada negara dari Eropa Timur. Perang Dunia Kedua mengakibatkan Eropa yang terbagi menjadi dua dan mengakibatkan Eropa Timur menjadi tertutup, terlempar kembali pada dirinya sendiri dan bergantung pada komunisme Soviet. Sedangkan di sisi lain, Eropa Barat jatuh di bawah pengaruh yang sangat kuat dari Amerika Serikat dengan pikirannya yang giat, seleranya akan risiko, dan memperjuangkan hak-hak individu. Ekonomi yang sedang berkembang. Menurut Kavus Gill, Gowrie, dan Akal tahun 2013, pasar negara berkembang adalah negara-negara yang berada dalam fase transisi dari pasar berkembang ke pasar maju karena pertumbuhan dan industrialisasi yang pesat. Selanjutnya itu ada negara Eropa Timur dan Tengah. Kekaisaran Austro-Hungaria dan Kekaisaran Rusia dan ekonomi Soviet memiliki pengaruh besar pada budaya Eropa Timur dan Tengah. Rezim pasca revolusi secara khusus memiliki efek mendalam pada negara-negara ini. Negara-negara di bawah kekuasaan Soviet ini dicirikan sebagai organisasi yang sangat otokratis dan terpusat dengan banyak tingkat birokrasi, yang tercermin adanya hierarki ganda, politik dan bisnis bekerja bersama-sama, dan obsesi dengan perencanaan negara. Selanjutnya Rusia.
Rusia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di Eropa, dan Rusia ini merupakan salah satu anggota negara BRICS. Negara BRICS ini merupakan kumpulan negara berkembang yang ingin menciptakan tatanan dunia yang lebih adil secara ekonomi dan keuangan global yang saat ini masih didominasi oleh negara-negara maju. Hierarki perusahaan Rusia sangat berbeda dengan Amerika Serikat dan seringkali lebih ketat dan spesifik. Sebagian besar pengambilan keputusan di perusahaan-perusahaan Rusia dibuat pada tingkat tertinggi oleh satu pemimpin yang mendelegasikan tugas ke stafnya. Berbeda dengan budaya perusahaan lain, bawahan di Rusia tidak luasa dan mereka diharapkan mengikuti arahan dengan sedikit ataupun tanpa diskusi. Sementara di Amerika Serikat, bahwa karyawan dengan peringkat lebih rendah diizinkan untuk mempertanyakan keputusan manajemen, melakukan solusi dan berinisiatif. Selanjutnya Turki. Pada tahun 2005 terdapat negosiasi untuk menjadikan Turki anggota penuh Uni Eropa, namun sejumlah negara Uni Eropa telah menegaskan bahwa mereka tidak menganggap bahwa Turki bisa menjadi anggota yang cocok karena perhatian mendasar mereka adalah bahwa Turki bukan Eropa secara budaya maupun secara geografis. Orang Turki dikenal ramah, sopan, dan sangat profesional. Mereka cenderung bekerja sangat keras dan berjam-jam. Jadi pengambilan pekerjaan di Turki bukanlah tugas yang mudah bagi orang asing. Otoritas Turki menolak setiap warga negara asing mengambil pekerjaan yang dapat dilakukan oleh warga negara Turki. Jadi orang asing biasanya dipekerjakan untuk mengajar, bekerja di perusahaan internasional besar, atau oleh agen pers yang membutuhkan keahlian asli dalam bahasa asing. Selanjutnya budaya Amerika dan Australasia. Yang pertama hanya imigran baru. Sampai tahun 1960-an sumber utama imigran adalah Eropa. Namun sejak saat itu Amerika Latin menjadi sumber yang lebih besar. Berkat pelonggaran undang-undang imigrasi sehingga imigran Amerika lain terdiri lebih dari 16% dari populasi Amerika Serikat pada tahun 2011, setara dengan 52 juta penduduk. Yang pertama ini ada Kanada. Gaya manajemen di Kanada sangat berbeda dengan gaya Amerika Serikat karena gaya manajemen Kanada kurang formal, tidak didorong dengan keinginan individualis dan lebih mengenal masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat Kanada juga dikenal sangat menghormati keragaman budaya dan pluralisme budaya. Selanjutnya ada Australia dan Selandia Baru. Australia dan Selandia Baru sama-sama menggunakan budaya bisnis Anglo-Saxon atau budaya bisnis yang praktis, tapi mereka lebih kolaboratif dan cenderung tidak percaya terhadap suatu keotoritasan. Yang selanjutnya ada Amerika Latin. House et al. Pada tahun 2004 mencirikan Amerika Latin sebagai budaya kolektivitas yang menempatkan nilai besar pada kebanggaan, loyalitas, dan saling ketergantungan dalam keluarga, tapi kurang menghargai kolektivitas institusional, yaitu distributif kolektif sumber daya dan tindakan kolektif. Pemimpin di Amerika juga dikenal sangat teamwork oriented. Apabila mereka memiliki proyek, mereka akan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dan tim yang mungkin terlibat dalam proyek tersebut. Mereka akan duduk bersama, mendiskusikan bagaimana mereka akan mengeksekusi proyek tersebut, dan juga menentukan time frame-nya. Pada saat proyek tersebut berjalan, mereka akan mengevaluasi kemajuan yang telah mereka buat di setiap tahapannya. Hal ini dapat kita lihat dari cuplikan salah satu film berikut. Is it online? Yeah, I'm putting my photos out on the line and I'm creating an exchange. Yeah, that's Instagram. But mine's more of a social sharing on the line that's happening. Online. Quick interjection. When you keep saying on the line, you do mean online. Stuart, don't do that. You don't do that to a man. He's got $1 million idea right here. $1 billion idea. Even better, let him flow. Nick, I appreciate it. You can't bring me down. I'm too positive. Jadi berdasarkan materi dan video yang telah kita tonton, dapat kita ambil kesimpulan bahwa multikulturalisme atau keragaman etnis haruslah bisa dipahami oleh para manajer maupun orang umum, karena di dalam kehidupan organisasi dan industri tentu kita akan berhadapan dengan orang banyak dari berbagai etnis, sehingga kita harus memahami masing-masing perbedaan kultur supaya terhindar dari konflik dan mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Sekian presentasi dari kami, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita selesai. Ayo kita pergi.